Bagian selanjutnya kita akan bahas tentang teknik DMA, Direct Memory Access. DMA ini merupakan salah satu jenis koprosesor. Koprosesor itu artinya yang bantu prosesor ya, atau temannya prosesor. Seperti kalau di pesawat terbang, di situ ada pilot sama co-pilot. Nah, kalau di komputer, DMA ini disebut dengan koprosesor. Jadi koprosesor itu jenisnya banyak. Salah satu jenis kopresor yang tugasnya khusus menangani transfer data itu namanya DMA. Di sini ada kata Direct Memory Access ya. Ada memory access, jadi penanganan ke memori secara langsung. Jadi dengan adanya DMA ini nanti kita akan tahu bahwa CPU sangat terbantu karena urusan transfer ke memori, misalnya dari hard disk ke memori, itu cukup diserahkan ke koprosesor DMA ini. Jadi prosesornya bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Jadi skema besarnya adalah yang kanan ini. Ya. Misalnya prosesor butuh data yang banyak dari hard disk ya, untuk dikopikan ke memori, maka dia ngirim perintah. Ya. Misalnya perintah baca data di hard disk ya. Misalnya 1 megabyte misalnya, langsung banyak. Maka dia kirimkan perintah itu ke DMA. Nanti urusan pemantauan pengiriman data dan seterusnya dari hard disk ke memori diserahkan ke DMA. Kalau perintahnya sudah selesai dikerjakan, nanti DMA memberi laporan ke CPU berupa interrupt. Nah, terus apa bedanya dengan yang interrupt driven I/O? Sama-sama ada interruptnya kan? Bedanya adalah kalau interrupt driven I/O itu biasanya data yang diminta hanya sedikit. Misalnya hanya 1 word ya, 1 word, bisa 8 bit, 16 bit, 32 bit ya. Hanya sedikit. Tapi kalau DMA ini bisa langsung blok data yang besar, ya, jumlahnya besar. Alamat sekian sampai sekian misalnya. Bedanya di situ. Sehingga kalau pakai interrupt driven I/O, CPU itu akan sering terinterrupt, terhenti. Dengan DMA, CPU akan terhenti tapi lebih jarang. Misalnya kalau pakai interrupt driven I/O, setiap satu data ada interrupt. Ya. Kalau data yang ingin dibaca 100, berarti ada 100 kali CPU terhenti atau kena interrupt. Kalau dengan DMA, interruptnya cukup sekali. Setelah 100 data selesai diproses, baru ada 1 interrupt. Jadi sangat terbantu sekali di sini CPU ya. Karena CPU bisa mengerjakan yang lain. Jadi DMA itu memang dibuat untuk membantu CPU sehingga secara keseluruhan komputer bisa mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. DMA tadi Direct Memory Access. Direct Memory Access, nah di situ berarti ketika sedang dilakukan penyimpanan data ke memori, maka data itu pasti akan dilewatkan ke bus juga, ya, sistem bus. Padahal kalau CPU sedang bekerja, bisa jadi dia juga menggunakan bus. Nah, berarti bisa jadi bus itu akan digunakan oleh CPU dan DMA bersamaan. Betul ya? Ya, itu bisa jadi. Maka di situ perlu ada pengaturan. Kapan DMA boleh menggunakan bus yang di saat yang sama CPU juga
sedang aktif, sedang mengeksekusi sesuatu. Maka cara ngaturnya adalah dengan cara cycle stealing atau mencuri siklus. Jadi DMA ini akan mencuri siklus. Tahapan tertentu penanganan instruksi itu bisa diserobot atau dicuri siklusnya oleh DMA. Nah, gambarnya adalah yang ini. Gambar yang terakhir ya. Ini tahapan penanganan instruksi. Ada fetch yang ngambil instruction, decode, menerjemahkan instruksi, kemudian fetch operan, mengambil operan, misalnya bilangan kedua, setelah itu baru dilakukan eksekusi, kemudian menyimpan hasil. Nah, sampai di sini, ini satu instruksi selesai. Nah, biasanya kalau sistem yang support interrupt, maka tahap berikutnya adalah mengecek. Setelah menyimpan hasil ya, di situ ngecek ada interrupt tidak. Jika tidak ada interrupt, dia lanjut ngambil instruksi berikutnya. Tapi kalau ada interrupt, dia nangani dulu interrupt. Setelah selesai nangani, baru ngambil instruksi berikutnya. Nah, cycle stealing tadi, DMA boleh menyerobot di antara tahapan-tahapan instruksi ditangani. Ada 3 kondisi di mana DMA boleh menggunakan bus. Pertama adalah sebelum mengambil instruksi, kemudian sebelum mengambil operan, dan sebelum menyimpan hasil eksekusi. Tetapi di sini DMA hanya boleh menggunakan bus itu hanya 1 clock. Nah, nanti ketika kita belajar tentang cara kerja prosesor, kita akan tahu ya, setiap tahapan ini membutuhkan berapa clock. Setiap instruksi bisa jadi membutuhkan jumlah clock yang berbeda-beda. Nah, DMA ini hanya diberi kesempatan menggunakan bus setiap kali kesempatan hanya 1 clock. Jadi di sini misalnya sebelum prosesor mengambil instruksi berikutnya, di situ DMA boleh masuk 1 clock mengirim data. Nanti kesempatan berikutnya sebelum operan diambil, DMA boleh mengirim data 1 clock. Nanti sebelum menyimpan hasil, kirim data dari 1 clock. Jadi di situ terjadi selang-seling di dalam penggunaan bus sebenarnya. Ya. Itulah kenapa tidak sembarang tahapan boleh digunakan oleh DMA untuk mengirim data. Hanya di 3 kesempatan ini. Itu ya cara kerja cycle stealing. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ini blok diagram modul DMA. Ada bagian yang namanya data account, inilah yang akan menghitung jumlah data yang diserahkan oleh CPU untuk dibaca. Jadi datanya langsung banyak ya, sekali baca data langsung banyak. Ada data registernya untuk nampung data, ya, address register nampung alamatnya, karena yang diinginkan bisa jadi alamatnya banyak. Kemudian ini gambaran antara DMA ya, chip DMA ini, kemudian ini RAM, ini disk controller. Ya. Jadi di sini ada switch atau saklar, ini bisa apa? Berbeda yang terhubung ya, bisa di sini bisa ke sini ke CPU atau ke DMA. Itu tergantung. Jadi kalau DMA sedang diaktifkan, maka jalur yang ke DMA ini yang aktif. Kalau DMA tidak digunakan, maka ini yang terhubung ke sini. Ya, dipindah ke sini. Jadi kalau DMA aktif, maka proses transfer data dari disk ini, dari hard disk ke memori ini dikendalikan oleh DMA ini yang kontrolnya. Kalau yang normal tidak ada DMA, maka seluruhnya ini dikontrol oleh CPU. Nah, dengan adanya DMA, proses transfer data ya, direct memory ya, dari disk ke memori itu dikontrol oleh DMA,
sehingga CPU bisa jalankan yang lain. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?